untuk BM Malang ini sendiri, sebenarnya kita punya program untuk mengkomersialisasikan area-area idle yang ada di KCU Malang ini. Gitu. Seperti yang kita lihat di bangunan sekarang ini, kita sudah melakukan renovasi bangunan, kita tambahkan juga dengan hotel Bobo Box yang memang untuk menarik supaya menjadi area komersial yang baik. Terus ada beberapa area-area komersial lainnya yang akan kita sewakan untuk ke beberapa tenan. Nah, itu untuk yang program optimalisasi aset yang di area KCU Malang. Kalau yang sudah kita lihat, yang sudah dikembangkan untuk di KCU Malang ini, posisi adalah Hotel Bobo Box ya. Jadi kita sudah menyediakan area komersial berupa Hotel Bobo Box yang untuk para turis, terus untuk para mahasiswa yang memang, karena memang Malang ini kan sebagai kota pariwisata dan kota pendidikan, jadi kita menangkap itu sebagai rencana untuk transformasi aset kita juga, gitu. Sesuai dengan transformasi pos, maka kita pun dari pos properti akan melakukan transformasi properti dengan mengikuti perubahan-perubahan dan kebutuhan dari para milenial. Kita cukup yakin ya untuk Bobo Box ini, karena kita memiliki di Bobo Box ini kita memiliki kelebihan bahwa kita mengikuti perubahan, experience yang akan didapatkan itu berbeda dengan hotel-hotel konvensional lainnya, bahwa kita sudah menggunakan digital yang memang cukup baik gitu, yang agak familiar lah untuk kalangan milenial ya. Jadi menurut saya sih kedepannya kita akan baik dengan menghadirkan hotel Bobo Box ini, sehingga gedung Pos Indonesia yang ada di Malang ini akan kembali menjadi titik kumpul masyarakat Malang khususnya. Dari area-area idle gedung Pos Indonesia ini sudah kita maksimalkan. Nah, kalau melihat dari okupansinya setiap hari weekend sudah cukup tinggi, jadi menurut saya tidak memungkinkan juga kita akan melakukan pengembangan, tapi kita lihat dulu beberapa tahun ke depan. Kalau kita melihat kelebihan dari Hotel Bobo Box Malang itu adalah experience-nya yang didapat. Itu yang pertama, sudah gadget ya. Jadi benar-benar digital base. Untuk kuncinya aja udah kita menggunakan handphone kita sendiri, gadget sendiri untuk membuka pintunya. Gitu. Dan dari booking, pembayaran, termasuk sampai semuanya itu melalui aplikasi. Jadi itu dan menurutku cukup berbeda dengan hotel konvensional lainnya. Dan kamar yang disajikan pun sebenarnya sudah smart room ya. Jadi semuanya bisa dikendalikan dari handphone, dari lighting, dan musik, multimedia semua. Seperti yang disampaikan tadi bahwa memang kita menyediakan area komersil yang memang akan kita pasarkan. Nah, salah satunya yang sudah deal dengan kita adalah Simpang Raya. Jadi rencana untuk area komersial yang ada di sini, alhamdulillah kita sudah join kerjasama dengan restoran Simpang Raya Pasakan Padang. Jadi di sini pun nanti anak muda ada yang menggrabnya. Terus untuk yang kalangan menengah ke atasnya pun kita juga sudah ada untuk dengan Simpang Raya itu sendiri. Kita memang rencana akan ada pengembangan tapi tidak di sini Pak. Jadi posisinya ada di kantor pos jalan di Blimbing, itu di Jalan Borobudur. Nah, itu kantor pos kita akan bangun, kita akan renovasi untuk menjadi sebuah creative hub mini. Sebenarnya konsepnya sama seperti pos blok, adalah beberapa tenan dengan aktivasi dan program yang sama. Nah, gitu, cuman luasnya yang lebih kecil. Itu saja sih. Sebenarnya kos eksklusif itu kita sudah ada. Jadi sebelumnya itu kita pertama kali kita melakukan pengembangan itu di Malang adalah dengan adanya kos eksklusif. Nah, kita sebutnya namanya Point Homey. Nah, itu berada di Jalan Banten. Nah, dengan jumlah kamar 30 kamar, posisi okupansinya pun sebenarnya cukup bagus. Kita selalu full okupansi. Apa itu Point Homey? Point Homey itu ada kos eksklusif yang memang kita sediakan semuanya untuk para koser ya kita nyebutnya. Itu. Nah, itu adalah ruangannya itu seperti hotel sebenarnya. Jadi ruangannya sudah disediakan dari dapur, dari kamar mandinya pun sudah kita sediakan water heater, AC, TV. Jadi sebenarnya untuk yang mau ngekos itu udah tinggal langsung aja bawa tas, nggak perlu bawa perlengkapan lain karena sudah disediakan sama kita. Kita soft openingnya mulai tanggal 21 Desember dan untuk grand opening sendiri kita di Januari tanggal 11 Desember 2022. Kita untuk totalnya di sini ada 64 kamar yang
12 ada di single, yang selebihnya itu double semua. Untuk tarifnya kita fluktuatif, bisa berubah-ubah tergantung okupansi di hari itu juga yang mau dipesannya. Untuk hari biasanya bisa tarifnya untuk yang single bisa sampai 120, untuk yang double-nya bisa sampai 140-an kurang lebih. Kalau rame bisa sampai 200 lebih sih untuk yang double-nya. Dan untuk pemesanannya kita nggak bisa langsung di resepsionis seperti hotel konvensional, biasanya kita harus lewat aplikasi dari Boboibox sendiri, kalau nggak dari OTA. Untuk saat ini kebanyakan sih warga sekitar, mungkin dari mahasiswa atau nggak dari warga sekitar yang penasaran dengan konsep yang baru kita ini. Dan untuk luar kota sih ada pengunjung biasanya dari untuk mau liburan ke Bromo, dia stay-nya di sini sih untuk transit aja. Halo, nama saya Nabila. Halo, nama saya Reza. Halo, saya Priska dari Jakarta. Sekarang saya sedang di Malang. Saya ke Malang ini untuk ujian mandiri Universitas Negeri Malang. Terus saya di sini memilih Boboibox karena pertama dekat dengan pusat wisata, terus dekat alun-alun, terus dekat juga sama kampus. Saya sekarang lagi ada di Boboibox, alun-alun Kota Malang. Kesan saya di Boboibox ini yang pasti lain dari yang lain ya. Karena ada bisnis trip, kebetulan saya menginap di Boboibox dan kesan saya terhadap Boboibox dan ternyata servisnya memuaskan. Dan yang berbeda dari kapsul-kapsul lain adalah selain dia digitalisasi menggunakan handphone dan lebih aman karena teknologinya gitu. Jadi lebih aman lah kalau nginep di Boboibox. Terjangkau banget, terus banyak banget diskonnya. Dengan standar yang menurut saya tinggi, kemudian dengan harga yang sangat kompetitif dan promo yang sangat banyak, itu saya kira mungkin menjadi pilihan kapsul, hunian kapsul terbaik mungkin di Indonesia saat ini. Terus harapan buat kedepannya sih sama Boboibox kayak lebih dibanyakin cabangnya juga, terus dibanyakin juga diskonnya biar makin banyak yang minat juga. Harapan saya sih Boboibox bisa terus berkembang, bisa terus ditambah lagi lokasi-lokasi Boboibox di kalau bisa seluruh Indonesia harus ada Boboibox. Oke, untuk calon konsumen Pos Indonesia sebenarnya, ayo, Pos Indonesia ini sudah berubah, sudah ganti baju, gitu. Kita sudah berharap untuk menjadi titik kumpul kembali, karena seperti dulu lagi Pos Indonesia menjadi titik kumpul, dan sekarang pun kita sedang berusaha untuk menjadi titik kumpul dengan menghadirkan beberapa area-area komersil seperti kafe. Nanti rencana kita juga ada kafe, terus ada hotel, kita sudah ada, rumah makan sudah ada. Jadi untuk warga konsumen yang khususnya di area sekitaran Malang mungkin bisa melakukan kegiatan di kantor pos kita ini.